Saat perjalanan, Pak Arif tidak sengaja bertemu dengan Pak Budi dan Pak Amir yang berjalan menuju gereja untuk melakukan ibadah. Pak Budi, ada ibadah lagi hari ini, Pak? Iya Pak Arif, seperti biasa, kami tiap minggu memang ada ibadah rutin. Oh gitu ya, Pak. Semoga lancar ya. Ibu Lestari datang dengan wajah tak senang melihat beberapa orang datang menuju gereja. Pak Arif, kenapa setiap minggu ada keramaian di sini? Bu, ini cuma ibadah biasa. Kami tidak terlalu berisik dan selalu selesai tepat waktu. Tetap saja, ini mengganggu. Kami, warga lain merasa tidak nyaman yang di dekat gereja ini. Bu Lestari, ini kan kita bisa bicarain baik-baik. Pak Budi juga udah lama tinggal di sini dan gak pernah bermaksud mengganggu juga. Bu Sri, seorang tetangga yang baik hati, ikut mendekat dan mencoba menenangkan situasi. Bu Lestari, saya rasa kita perlu saling menghormati. Pak Budi hanya beribadah, tidak ada keramaian atau hal yang merugikan. Bu, saya takut nanti akan banyak orang luar yang datang. Suasana akan jadi ramai. Ini gereja di dekat perumahan loh, mengganggu saja. Saya mengerti Bu Lestari, saya juga tidak ingin membuat masalah. Tapi ini sudah menjadi rutinitas kami tiap minggu. Gini aja, kita buat kesepakatan. Pak Budi boleh tetap melangsungkan ibadah, tetapi harus tetap menjaga agar tetap kondusif, sehingga tidak mengganggu tetangga yang lainnya. Gimana? Itu ide yang bagus, Pak Arif. Saling menghormati adalah yang terpenting. Kita harus mengingatkan diri bahwa kita semua hidup berdampingan. Baiklah, tapi tolong jangan sampai melebihi batas. Ini demi kenyamanan kita semua loh. Terima kasih Pak Arif, Bu Sri. Saya akan menjaga agar ibadah kami tetap tenang. Kami semua ingin hidup damai di sini. Pak, saya tahu ini mungkin berat, tetapi Bapak harus tetap sabar ya. Gak semua orang bisa menerima perbedaan dengan mudah soalnya. Iya Pak Arif, saya mengerti. Saya tetap bersyukur memiliki tetangga seperti Bapak yang memahami keadaan kami. Toleransi adalah bentuk kerjasama, bukan hanya antara yang berbeda, tapi di dalam hati setiap orang. Di tengah perbedaan seringkali ada tantangan, namun ketika kita mampu menghargai satu sama lain, perbedaan justru menguatkan kita. Jadi begini Mas, kan sekarang itu udah banyak kasus-kasus kan terkait pembubaran ibadah. Itu kan biasanya pembubaran ibadah itu dilakukan sama kebanyakan dari agama Islam kan, untuk membubarkan ibadahnya orang Kristen. Kalau menurut pendapatmu sendiri itu kayak gimana? Kalau dari pendapatku sih, sebenarnya sih aku agak gimana ya, kayak kecewa sama agak sedih gitu juga. Jadi kayak gini, masa kita nih kan kita tahu sendiri kan Pancasila nih dalam negara kita nih, maksudnya Pancasila tuh kan ada nilai ketuhanan, yang dimana tuh nilai ketuhanan yang Maha Esa nih kan membiarkan para pemeluk agamanya itu untuk menganut keyakinannya kan. Nah, dan sedangkan emang banyak sih juga aku lihat juga nih yang masalah-masalah yang pembubaran tuh, baik yang di mana, di daerah-daerah tertentu. Nah, tapi cuma aku nih kayak agak sedikit gini, yang aku apresiasi atau respect tuh yang ada di Pulau Bali selama aku tinggal di Bali. Nah, di Pulau Bali tuh, jadi selama aku di Bali tuh kan tempat aku ibadah waktu itu tuh di gerejaku pukul 6 pas jam 6. Nah, pas kebetulan sekali di sebelah tuh ada masjid yang berkumandang azannya. Jadi pada saat pendetaku khotbah, itu tuh khotbah diiringin sama azan yang berkumandang. Jadi kayak saling berbentur tapi tetap jalan tanpa adanya pembubaran. Makanya aku sebagai orang yang udah lama tinggal di Bali tuh memang sudah menilai juga tuh kayak toleransi yang ada di Bali ini tinggi sekali. Cuma kalau misalnya untuk yang sejak aku keluar dari Bali sih, mungkin bagiku juga kayak agak sedikit kecewa juga sih. Betul, apa mungkin pembubaran gitu. Oke, menurut kamu apakah perbedaan agama dan keyakinan ini apa harus dilakukan? Sebenarnya kayaknya nggak perlu kayaknya, soalnya kan kembali lagi ke tadi tuh, sebenarnya tuh masing-masing tuh orang kan udah berhak sendiri kan untuk beribadah tuh. Cuma mungkin dari beberapa teman-temanku yang Islam yang aku sempat nanya,
itu dibilang juga tuh katanya tuh tergantung ajarannya, bener ya? Iya. Iya. Dari ajarannya itu tuh katanya ada beberapa yang sedikit menyimpang. Ada yang terlalu ke kanan dan terlalu ke kiri. Iya, karena di Islam itu kayak banyak ajaran gitu kan ya. Makanya aku mikirnya juga tuh mungkin karena itu jadi ada beberapa yang jadi kayak menilai agama lain nih nggak terlalu penting bagiku, jadi kayak agamaku aku yang benar. Nah, mungkin gara-gara itu mungkin jadinya kayak sebenarnya tuh bagiku sih nggak penting sih kalau masalah agama ini gitu. Tetap Jadi nggak harus dipermasalahkan gitu. jadi harus masalah ini. Terkait isu ini, kalau menurut kamu gimana cara kita sebagai generasi muda agar hal yang sama tidak terulang kembali? Nah, kalau untuk sedikit masukan untuk generasi muda termasuk kita nih agar tidak terulang kembali kejadian itu, lebih gini sih, coba lagi sekali lebih mendalami sikap toleransi lah. Saya kayak saling menghargai umat yang beragama. Masa kalian kayak gini? Emang tahu sih Islam nih mayoritas kan. Cuma masa kalian mayoritas sebagai mayoritas tuh berbuat seenaknya pada minoritas kan. Dan juga pada saat nih kalian nih lagi ibadah, itu ada orang lain ataupun ada orang luar tertentu tuh yang mengganggu kalian pada saat ibadah, kalian otomatis gimana sikap kalian? Gak enak. Iya, gak enak sih, kan? iya. Nah, sama dengan kayak kita, kalau misalnya kita lagi ibadah, ya coba ada pembubaran atau mungkin ada suatu gangguan gitu, jadinya ya sama, kita juga merasa gitu sih. Jadi kayak kalau bisa tuh saling coba lah menghargai lagi lah, Menghargai satu sama lain. ya satu sama lainnya tuh. Sana menurut aku segitu sih. Oke Mas, makasih telah meluangkan waktunya buat kami. Thank you Mas. Aman. Makasih ya. Sip, aman. Wanna